Shalom Bapak Ibu. Nama saya memang tulisannya agak rumit karena masih pakai ejaan lama. OE bacanya U. Nama saya Uke. Uke Valihatu. Nama marganya Hatu berarti orang Ambon, Bapak Ibu. Saya lahir dan besar di Makassar. Dan terakhir sebelum bertugas di Jemaat Anugerah Bekasi, 5 tahun setengah sebelumnya saya menjalani tugas sebagai KMJ di Kasih Karunia Medan. Dan saat ini sudah 2 tahun saya hadir di tengah-tengah Jemaat Anugerah dan Mupel Banten ini. Istri saya orang Toraja, seorang pendeta juga, dan anak saya 1. Saya kira ini yang bisa Bapak Ibu kenal walaupun sedikit tentang diri saya sebelum banyak bertanya siapa orang Cina yang kesiram ter di depan ini. Dan di tengah-tengah persekutuan kita di hari ini sebagai anggota persekutuan gereja di Indonesia, bersama kita merayakan bulan Oikumene untuk memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-73 yang lahir 25 Mei 1950. Kita menggunakan liturgi gereja Bali, Gereja Kristen Protestan Bali. Jadi jangan heran kalau liturginya agak beda dikit. Berbeda tetapi tentu kita sadar kita dalam satu kesatuan sebagai gereja Tuhan. Tema pada bulan Oikumene tahun 2023 ini oleh PGI adalah Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Tema ini diambil berdasarkan bacaan Alkitab yang sudah dibaca tadi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini kita dapat belajar, Bapak Ibu. Belajar dalam memandang kehidupan ini, bahkan belajar dalam menata kehidupan kita sebagai satu persekutuan umat milik Tuhan. Ya memang bacaan kita diambil dari surat Korintus karena Paulus yang menulis surat ini adalah satu tokoh yang mengagumkan. Ya, boleh kita katakan sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki integritas yang tinggi dalam pelayanannya. Dia tekun, dia rajin, dia berani, dia rela berkorban. Dia menunjukkan kualitas pelayanan yang menguatkan banyak orang, bukan membingungkan dan menjengkelkan banyak orang. Biasanya sadar atau tidak sadar hati-hati. Jangan sampai pelayanan kita justru membingungkan dan menjengkelkan orang. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan perbuat, tentu harus menyegarkan, tentu harus menguatkan, tentu harus menumbuhkan, bahkan semakin mengutuhkan, bukan mencerai-beraikan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus dan timnya dalam melayani jemaat Tuhan. Saya sering berpikir bahwa apakah Paulus ini seorang pelayan yang hebat karena dia boleh dikatakan sebagai seorang yang memiliki intelektual, sebagai seorang Farisi, seorang yang belajar dari guru besar Gamaliel, juga seorang ahli Taurat.
Dan saya melihat saudara-saudara bahwa ia bersama timnya begitu solid. Bahu-membahu di tengah-tengah membangun pelayanan. Sehingga saya berpikir, faktor apa yang memampukan Paulus dalam melayani dengan begitu luar biasa? Bukankah di Korintus sendiri ada kelompok yang menolak diri Paulus? Mereka meragukan kerasulannya. Bahkan mereka menghasut banyak orang untuk tidak mendengar Paulus. Tentunya ini bukan tantangan yang ringan. Ini adalah satu tantangan yang berat. Dan ketika saya coba baca lebih dalam bacaan kita ini, saya dapat menemukan di sini Bapak Ibu bahwa rahasia di balik kualitas pelayanan yang ditunjukkan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Karena kasih Kristus menguasai mereka. Sekali lagi, kasih Kristus menguasai, mewarnai, memotivasi mereka. Dalam bekerja, dalam mengajar, dalam melayani umat. Kasih Kristus begitu lekat di dalam hati, dalam pikiran, dalam sanubari mereka. Yesus yang mati di kayu salib bagi mereka adalah suatu kasih Allah yang luar biasa yang Tuhan Allah tunjukkan bagi dunia ini. Sebab lewat kematian Kristus di kayu salib, Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Bahkan mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Karena itulah bagi Paulus, kasih Allah yang begitu besar yang ditunjukkan lewat diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib ini perlu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dan bagi Paulus, melalui kasihnya yang begitu besar, Allah mengajak supaya setiap orang mau hidup. Hidup bukan untuk dirinya lagi sendiri. Bukan untuk kelompoknya sendiri. Bukan untuk jemaatnya sendiri saja. Orientasi yang selama ini terarah kepada diri, diarahkan orientasi keluar kepada Allah. Sebab ketika orientasi itu kepada Allah, maka orang akan melihat orang lain sebagai orang-orang yang perlu membutuhkan kasih sebagaimana dia menikmati kasih Allah dalam hidupnya. Ya memang bagi Paulus, Kristus telah dijadikan korban pendamaian bagi dosa-dosa manusia di kayu salib. Kristus mati untuk mengganti kita. Ia disalibkan untuk menebus kita. Ia mati karena kasihnya yang begitu besar bagi hidup kita. Dan kasihnya yang begitu besar itu harus tertanam dalam diri kita. Allah begitu penuh kasih bagi hidupku yang tak pantas di hadapannya. Dan kasih Allah itu haruslah memotivasi hidupku untuk tidak lagi mementingkan diri, untuk tidak lepas kendali lagi, untuk tidak hanya mencari sekedar popularitas, pujian yang sia-sia atau mencari nama atau mencari kehormatan. Tetapi kehidupanku menjadi manusia baru, berbeda dari sebelumnya.
Kasih Kristus seharusnya menyadarkan seorang yang percaya kepadanya bahwa ia ada dan hadir di tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk pemuasan diri semata, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, kadang orang katakan kita berjalan dengan iman kepada Kristus. Betul enggak? Dan kasih sebagai hukum yang terutama yang diajarkan Kristus ini harus mewarnai hari-hari hidup yang kita jalani. Kasih itu panjang sabar, murah hati, sederhana kan Bapak Ibu? Tidak cemburu, tidak mementingkan diri. Tapi harus kita akui dalam hari hidup ini kita tidak berjalan dengan iman dalam kasih itu. Tapi kadangkala dalam hari-hari hidup ini kita berjalan dengan perasaan. Syukur-syukur kalau perasaannya itu penuh kasih. Kalau perasaannya itu mulai tidak suka, kalau perasaannya itu mulai benci, maka kita terbawa untuk hidup dalam kebencian. Kalau perasaannya itu ingin mengangkat diri, maka kehidupan kita ini sudah sungguh jauh dari pengajaran iman itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus mau mengingatkan setiap orang Kristen. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab bila engkau berdamai dengan Allah berarti engkau mau melihat dirimu, mengakui kesalahanmu, mengakui kekurangan dirimu, hidupmu. Engkau tahu apa yang keliru, yang tidak pantas, yang tidak baik dalam hidupmu, yang tidak tepat selama ini yang engkau lakukan. Bila engkau memberi dirimu didamaikan dengan Allah, maka firman Allah akan menjadi hal utama yang engkau dengar dalam hidup ini. Bukan mendengarkan keinginan keakuanmu. Bapak Ibu, dalam hari hidup ini sadar atau tidak sadar, kadangkala kita lebih suka mendengarkan ego kita, keinginan diri kita, daripada keinginan dan kehendak Allah. Karena itulah Paulus mengajak setiap orang percaya untuk mau berdamai dengan Allah. Mengingatkan setiap orang percaya untuk melihat kasih Allah itu, untuk dapat ditempatkan dengan sebaik-baiknya. Kasih itu memotivasi diri kita untuk dapat dirasakan, dinikmati, membuat bahagia, membuat senang. Jangan kita hanya berbicara kasih Bapak Ibu, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan tidak menyentuh hati, tidak menggugah rasa dalam diri. Kalau tidak kasih itu hanya sekedar teori dalam hidup. Tetapi kasih itu harus kita nampakkan, kita wujudkan. Bahwa di mana ketika ada ketegangan, perselisihan, maka kita hadir untuk menenangkan. Kehancuran harus kita rekonstruksi kembali untuk berada dalam satu keutuhan. Jangan di mana ada ketegangan di situ muncul provokator yang semakin membakar dan memanas. Bukankah itu yang sering ditunjukkan dalam kehidupan keseharian? Sadar atau tidak sadar, kita harus menyadari kasih Allah yang kita nikmati ini semakin menggerakkan dan memotivasi diri kita untuk dapat hidup, semakin menumbuhkan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Sebab disitulah Allah dimuliakan. Saya teringat akan seorang yang bernama
Hernando Cortés. Dia adalah seorang pemimpin pasukan Spanyol yang berhasil memperluas pengaruh kerajaan Spanyol di benua Amerika. Ia berhasil menguasai Meksiko. Bahkan ia berhasil menangkap pemimpin oposisi yang bernama Hadney. Hernando Cortés menjatuhkan hukuman mati bagi Hadney. Dan hukuman mati itu adalah dengan ia dibakar hidup-hidup. Dan sebelum Hadney dibakar hidup-hidup, ketika ia berada di tiang panjang dan siap dibakar, Hernando Cortés berusaha membujuk Hadney untuk menjadi seorang Kristen, supaya mau percaya kepada Yesus. Supaya kalau kelak dia mati, dia dapat ke surga. Tetapi apa jawab Hadney? Apakah engkau kalau mati juga akan ke tempat yang namanya surga? Hernando Cortés dengan bangga menjawab, ya aku akan ke sana. Bukan hanya aku saja, anak buahku juga, karena mereka Kristen. Lalu apa jawab Hadney? Kalau demikian, aku tidak mau menjadi Kristen. Karena aku tidak mau pergi ke tempat di mana akan berjumpa dengan kau kembali dan orang-orangmu. Karena kalian kejam. Kalian sangat tidak punya rasa kemanusiaan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala kehidupan ini justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk dapat sungguh-sungguh merasakan kasih Allah itu di tengah kehidupan. Bahkan menikmati rasa damai dan sejahtera dalam kehidupan. Karena itu di hari ini ketika bersama-sama kita memasuki bulan Oikumene PGI, sebagai gereja Tuhan kita diingatkan, mari kita adalah penggerak kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menempatkan diri kita sebaik-baiknya di tengah-tengah membangun kehidupan ini. Sebab kita harus ingat bahwa dalam menjalani dan membangun kehidupan ini, tanpa kasih Allah tidak ada sejahtera dan damai. Tanpa kasih itu Bapak Ibu, tidak ada ketenangan dan kegembiraan. Bayangkanlah kalau orang tua dan anak penuh dengan ketegangan terus. Malah ada orang tua dan anak yang sudah tidak mau tahu satu dengan yang lain. Apakah hidup mereka tenang? Apakah hidup mereka sejahtera? Kegelisahan senantiasa akan memenuhi kehidupannya. Tapi kalau orang tua anak akur, di situ ada sejahtera dan damai. Ketika mereka bersatu, luar biasa sukacita yang dirasakan. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau sebagai pelayan-pelayan dalam gereja Tuhan kita presbiter hanya suka dengan ketegangan dan pertentangan. Bukankah di situ tidak ada sejahtera dan damai? Yang ada tidak suka, yang ada tunggu nanti aku tembak, tunggu sidang ya. Biasanya apalagi sidang majelis jemaat dipakai sebagai ajang untuk tembak orang. Di tengah-tengah keberadaan kita sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk bersama-sama menghadirkan kasih Tuhan yang akan semakin mempererat satu dengan yang lain. Semakin mengutuhkan, bahkan semakin membangun keberadaan persekutuan kita. 2 tahun saya hadir di Jemaat Anugerah. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali selalu mengingatkan tentang kasih ini.
agar boleh terjadi rekonsiliasi dari keberadaan persekutuan umat yang pernah mengalami perpecahan. Puji Tuhan, perlahan tetapi pasti kasih itu mulai menjalar. Kasih itu mulai mewarnai. Bahkan kasih itu mulai menumbuhkan bahwa walau berbeda, kita tetap saling menghargai dan baku sayang, kata orang Ambon. Walaupun kadangkala kita tidak cocok, tetapi aku tetap sayang kamu, begitu. Kalau orang bilang kalau tidak sayang lagi buang Jo. Frek dan dia, begitu. Tetapi kasih yang mewarnai akan semakin mengutukkan. Dan ini harus diakui terjadi 2 tahun ini. Kalau dulu mereka sering perang-perang, sekarang Bapak Ibu jangan heran. Tidak ada lagi perang-perang. Tidak ada lagi ketegangan yang diangkat di atas. Kalaupun ada orang yang masih tidak mau membangun keutuhan diri bersama, ya tidak bisa juga dipaksa. Kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam hidup. Dan setiap pilihan harus dia siap mempertanggungjawabkan pilihan yang ia lakukan. Dan sungguh berbahagia mereka yang memilih untuk membangun kasih itu, mewarnai kehidupannya. Kemarin ketika kami pemilihan majelis, mereka yang kembali terpilih juga jadi majelis. Malah ada yang jadi PHMJ. Dan semuanya ini menggerakkan kami untuk terlibat juga dalam persekutuan gereja lainnya. Kalau dulu mereka hadir di gereja-gereja lain tunduk-tunduk karena malu, jemaatnya ini bermasalah begitu. Taunya berkelahi saja gitu. Sekarang mereka mulai belajar angkat dada. Kami bisa mencintai kok. Kami bisa membangun keutuhan dan kesatuan. Semua itu terjadi kalau memang kasih Kristus yang berkorban di kayu salib mewarnai kehidupan. Dan biarlah di antara gereja walaupun kadang-kala kita berbeda banyak. Kebetulan kami bulan ekumenenya nanti minggu depan Bapak Ibu. Kebetulan kami anugerah karena berada di Kabupaten Bekasi, makanya pertukaran oikumene ini kami lakukan dengan HKBP sesuai diatur oleh PGIS Kabupaten. Saya akan bertugas minggu depan di HKBP Papan Mas. Dari Papan Mas akan datang di GPIB Anugerah. Kita mencoba membangun satu keutuhan dan persatuan dalam perbedaan yang ada. Dan biarlah ini juga senantiasa semakin mengarahkan kita semua sebagai warga GPIB untuk hadir menunjukkan kasih Kristus yang mewarnai kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.